tidak tertera kode milnya ya teman-teman, tapi dia tidak mau digas. Nah seperti ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan kali ini saya kedatangan motor BTSB lagi teman-teman. Nah, jadi posisinya ini sudah dibongkar dalam kap belakangnya, dan pagi tadi dia datang, motornya itu berebut, nggak bisa digas ya teman-teman. Dan di sini tidak ada kode milnya. Contoh seperti ini. Nah, tidak tertera kode milnya ya teman-teman, tapi dia tidak mau digas. Nah seperti ini. Nah, jadi sekali gas tuh langsung mati teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman jangan jangan langsung ambil kesimpulan, langsung minta reset ini itu, tapi kita cek satu-satu dan kita lanjut untuk proses pembongkarannya. Kita bersihkan dulu bagian throttle body, full pump, dan juga injektornya kita cek semua. Oke, kita lanjut proses pembongkarannya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman jangan jangan langsung ambil kesimpulan, langsung minta reset ini itu, tapi kita cek satu-satu dan kita lanjut untuk proses pembongkarannya. Kita bersihkan dulu bagian throttle body, full pump, dan juga injektornya kita cek semua. Oke, kita lanjut proses pembongkarannya teman-teman. Oke, jadi keadaan seperti ini teman, tuh kotor sekali. Jadi kita bersihkan dulu menggunakan bensin sebelum kita menggunakan carbo cleaner supaya tidak terlalu boros waktu pembersihan. Dan untuk tanah-tanahnya yang bagian luar kita bersihkan dulu ya menggunakan minyak terlebih dahulu teman-teman. Kita bersihkan semua. Oke, kita bongkar untuk di bagian injektornya. Kita lihat. Mana motornya Babu? Motor siapa itu, Dek? Untuk penjongkelan ini jangan terlalu memaksa ya teman-teman, biar tidak. Nah ini ya, tuh ini fokus lagi, coba ini belum gua apa-apain. Biar lebih jelas ya.
Kita ini dulu. Nah, ada sedikit kotoran, nanti kita lanjut kita bersihkan injektornya menggunakan alat rakitan saya ya. Ini kita bersihkan dulu bagian luarnya ya. Biar tidak terjadi kotor lagi. Oke, kita rakit lagi, lanjut kita menggunakan alat. Oke, setelah terpasang kita lanjut untuk pembersihan injektornya ya. Untuk pemberian injektor sudah selesai, sudah bersih. Kita lanjut untuk proses perakitannya. Ya, oke, kita lanjut untuk proses perakitannya ya. Dan untuk pemasangan ini usahakan saatnya benar-benar masuk secara benar ya, jangan sampai maksa atau sebet, karena ini di sini tuh plastik ya teman-teman. Kalau kita paksa nanti dia dol. Oke, kita masukkan saja sampai pol, nggak apa-apa. Bagian injektornya, orinya juga jangan lupa kita pasang. Nah, dan di sini kita agak renggangin. Jadi biasanya terjadi kempet teman-teman. Nah, jadi kita sedikit renggangin ya. Lanjut kita pasang lagi. Untuk pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Situ ada dudukannya yang pas lah, noknya. Lanjut kita pasang ya. Usahakan benar-benar kencang teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses pemasangannya di motor. Semoga berhasil dan top chair ya. Oke, kita lanjut. Kita pasang untuk bagian throttle bodinya ya teman-teman. Pemasangan selengket jangan sampai terbalik. Terbalik ya, nggak bisa ngegas. Kita pasang juga untuk soket-soketnya sampai benar-benar kencang, sampai benar-benar bunyi klik ya teman-teman. Kita pasang dulu untuk soket di injektornya untuk mengetes di bagian aliran voltanya. Oke, kita tes dulu. Kita kasih biar tidak kemana-mana.
Kita geser dulu ini. Nah, kita tes. Oke, alirannya bagus. Lanjut kita pasang untuk injektornya, dan kita tes semburannya seperti apa teman-teman. Kita cek semburannya. Nggak kelihatannya. Lihat dulu ke mana arahnya. Oke, semburannya bagus. Lanjut kita pasang dan kita tes hidup. Akhirnya ada mulainya drop. Mungkin tadi sama orangnya tuh sudah lagi di start terus ya, jadi agak ngedrop laginya. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, kita mundurkan dulu supaya lebih ini, biar nggak geter ya. Oke, kita matikan dulu lagi. Kita tes lagi. Oke, alhamdulillah untuk motornya sudah kembali normal tanpa kita mengganti part yang berlebihan. Cukup kita bersihkan dan juga kita ganti untuk bagian pampersnya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula, semoga bisa dikerjakan sendiri di rumah dengan cara seperti yang ada di video ya teman-teman. Jadi caranya sangat simpel. Jadi untuk teman-teman yang di rumah menemui motor yang seperti ini, bisa teman-teman kerjakan sendiri ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di video berikutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.